mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru P3K. Saya rasa demikian yang bisa saya berikan untuk progres ASN P3K. Saya kembalikan lagi kepada Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Jadi mungkin untuk menekankan saja perubahan terpenting yang sedang diperjuangkan dan insya Allah akan terjadi adalah satu, untuk memprioritaskan semua yang lulus passing grade dulu dalam posisi mereka masing-masing, meminimalisir perpindahan antara sekolah, dan yang kedua adalah untuk bisa pemerintah pusat bisa mengajukan formasi yang akan menghilangkan semua permasalahan yang ada dihadapi sekarang ya. Tapi secara regulasi tadi peraturan sudah dengan pagu di setiap DAU harusnya sudah jelas, tetapi kami mengantisipasi agar tidak kita mengalami isu-isu seperti ini lagi, kita sederhanakan saja prosesnya, dan ini yang sedang kami lakukan bersama dengan Pan RB gitu. Jadi harapannya ke depannya guru-guru mutasinya diminimalisir, guru-guru yang lulus passing grade mendapat prioritas, mereka nggak ketinggalan padahal mereka sudah passing grade, dan isu dengan formasi di daerah itu bisa didukung dari pusat pemilihan atau penentuan formasinya. Jadi ini akan punya dampak yang sangat besar. Jadi mohon doa restu nih dari Komisi 10 bahwa ini bisa terjadi dan sukses, sehingga ini akan ke depannya menyelesaikan target kita dengan cara yang jauh lebih cepat. Oke, untuk topik kedua saya akan mempresentasikan sedikit mengenai rapor pendidikan dan hasil asesmen nasional. Bisa langsung ke halaman 28. Jadi buat Bapak Ibu, AN ini adalah suatu asesmen historis 260.000 sekolah di Indonesia. Jadi ini sebenarnya sensus sekolah, dari level sekolah ini sensus ya, besar sekali. 260.000 sekolah termasuk madrasah dan SMK, 3,1 juta guru dan 6,5 juta peserta didik dari SD sampai dengan SMA terjadi. Ini belum pernah terjadi sebesar ini, semuanya digital. Jadi seperti kita tahu halaman berikutnya yang masih kosong, di mana 117.000 formasi itu yang sama sekali belum ada pelamarnya. Jadi ini kira-kira gambaran umum dari hasil seleksi ASN P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun lalu. Nah, yang juga penting angka di sini adalah kotak yang berwarna kuning, di mana ada 193.954 guru yang telah lulus passing grade, namun belum mendapat formasi. Ini menjadi catatan yang sangat penting buat kita untuk kita perjuangkan, supaya mereka mendapat formasi tanpa harus melalui tes lagi. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Di sini sebenarnya dalam beberapa slide yang akan saya sampaikan di sini, perkembangan hasil pembelian nomor induk P3K pada guru-guru yang telah lulus tahap 1 tahap 2, memang mayoritas daerah masih belum menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2. Tapi ada beberapa daerah, di sini mungkin bisa dilihat perinciannya per daerah, per kabupaten kota, ada yang telah menyelesaikan tahap 1 tahap 2, ada yang menyelesaikan tahap 1. Tentunya dalam berbagai baik itu kami ke lapangan di berbagai kunker, termasuk kemarin kami mendapat kesempatan untuk juga menemani Komisi 10 untuk kunker ke daerah, maupun dari Pemda yang juga datang kepada kami itu untuk menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan dan aspirasi dari Pemda terkait dengan gurunya, formasi dan kondisi keuangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan ini juga terus kita lakukan sampai saat ini. Selanjutnya di halaman berikutnya, koordinasi dengan kementerian lain itu terus kita lakukan, termasuk untuk tahun 2022 ini, di mana kami di Panselnas itu bersama-sama dengan Kemenpan RB sebagai pembuat kebijakan umumnya, dengan BKN dan juga dengan BPKP dan BSSN, beserta Kemenkyu dan Kemendagri, itu melakukan evaluasi untuk hasil atau proses seleksi tahun 2021 untuk menuju perubahan mekanisme yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Kira-kira ringkasan dari arah perubahan itu bisa kami jelaskan di slide berikutnya, yaitu
rekrutmen guru P3K tahun 2022 di slide berikutnya akan mengutamakan guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021. Di mana di sini akan ada peraturan Menteri PAN RB yang akan disempurnakan dengan menggabungkan sisa formasi 2021 dengan formasi baru. Jadi ini akan kita gabungkan sehingga formasinya akan jadi lebih besar. Tentunya selain itu adalah peningkatan jumlah formasi ini kita mempertimbangkan penetapan formasi dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga penghitungan dan penetapan yang langsung dilakukan dari pemerintah pusat akan bisa membuat proses lebih efisien dan efektif lagi. Kira-kira total yang formasi yang tersedia sebesar 970.410 formasi. Dan juga yang menjadi catatan adalah untuk mencegah terjadinya pergeseran guru-guru di sekolah induk, dan spiritnya adalah untuk mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru P3K. Saya rasa demikian yang bisa saya berikan untuk progres ASN P3K. Saya kembalikan lagi kepada Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Jadi mungkin untuk menekankan saja perubahan terpenting yang sedang diperjuangkan dan insya Allah akan terjadi adalah satu, untuk memprioritaskan semua yang lulus passing grade dulu dalam posisi mereka masing-masing, meminimalisir perpindahan antara sekolah, dan yang kedua adalah untuk bisa pemerintah pusat bisa mengajukan formasi yang akan menghilangkan semua permasalahan yang ada dihadapi sekarang ya. Tapi secara regulasi tadi peraturan sudah dengan pagu di setiap DAU harusnya sudah jelas, tetapi kami mengantisipasi agar tidak kita mengalami isu-isu seperti ini lagi, kita sederhanakan saja prosesnya, dan ini yang sedang kami lakukan bersama dengan PAN RB gitu. Jadi harapannya ke depannya guru-guru mutasinya diminimalisir, guru-guru yang lulus passing grade mendapat prioritas, mereka nggak ketinggalan padahal mereka sudah passing grade, dan isu dengan formasi di daerah itu bisa didukung dari pusat pemilihan atau penentuan formasinya. Jadi ini akan punya dampak yang sangat besar. Jadi mohon doa restu nih dari Komisi 10 bahwa ini bisa terjadi dan sukses, sehingga ini akan kedepannya menyelesaikan target kita dengan cara yang jauh lebih cepat. Oke, untuk topik kedua saya akan mempresentasikan sedikit mengenai rapor pendidikan dan hasil asesmen nasional. Bisa langsung ke halaman 28. Jadi buat Bapak Ibu, AN ini adalah suatu asesmen historis 260.000 sekolah di Indonesia. Jadi ini sebenarnya sensus sekolah, dari level sekolah ini sensus ya, besar sekali. 260.000 sekolah termasuk madrasah dan SMK, 3,1 juta guru dan 6,5 juta peserta didik dari SD sampai dengan SMA terjadi. Ini belum pernah terjadi sebesar ini, semuanya digital. Jadi seperti kita tahu halaman berikutnya